Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini di mata kuliah pengantar teknologi informasi, kita akan belajar tentang setting halaman pada lembar kerja Microsoft Word. Nah, kenapa kita belajar tentang Microsoft Word? Seperti yang kita ketahui, PTI di awal perkuliahan itu kita sudah membahas tentang cara menulis. Nah, sudah dijelaskan di awal itu tentang plagiasi, bagaimana cara citasi, dan aturan-aturan dalam penulisan di karya tulis ilmiah. Nah, tapi selain menulis dengan baik dan benar, kita juga perlu tempat untuk menulis. Nah, kalau menulisnya di era industri 4.0 ini, kita menggunakan Microsoft Office Word. Nah, kenapa kita menggunakan Microsoft Office Word? Karena Microsoft Office Word ini sudah kita kenal atau sudah manusia kenal mulai tahun 1980-an. Nah, di situ dimulai dari berkembangnya Office 1.0, kemudian Office 1993, 96, terus kemudian ada Office 2000, kemudian Office 2003, kemudian Office 2010, 2007 dulu ya, 2007, 2010, 2013, 2016, dan yang terbaru 2019. Nah, paling baru lagi yaitu Office 365. Nah, kita ketahui bahwa Office 365 itu sudah yang terbaru dan juga serialnya bukan kita menggunakan Office 2020 atau 2021 nanti, tapi kenapa kok diambil Office 365 itu pihak Office sudah memutuskan menomorkan serinya seperti dulu lagi, yaitu di awal Office 1.0. Nah, pada belajar kita hari ini kita menggunakan Office Word 2016. Nah, kita harus tahu pada saat menulis kita juga harus men-setting beberapa hal dalam karya tulis itu. Misalkan mahasiswa pada saat diminta oleh dosennya mengumpulkan suatu makalah itu salah satu tahap belajar mahasiswa dalam menulis. Nah, tapi juga ada aturan-aturannya dalam membuat makalah. Misalkan di covernya harus ada logo, rata tepi kirinya, tepi kanan, kemudian tepi atas, dan tepi bawahnya. Nah, kalau sudah diatur, nanti baru diminta oleh dosen pengampunya mata kuliah tersebut dalam membuat makalah, diminta ada halamannya. Nah, pada saat diminta halamannya, halaman pada posisi bab atau posisi subbabnya itu halamannya harus di mana. Misalkan bab 1 ada tulisannya bab, itu mintanya di posisi tengah bawah atau tidak ada halamannya, terus halaman berikutnya ada di posisi kanan atas. Nah, berikut akan saya tampilkan contoh dari skripsi punya kakak tingkat kalian, yaitu skripsi milik Mbak Nurul yang sudah jadi. Nah, ini saya tunjukkan skripsinya. Berikut adalah tampilan skripsi punya kakak tingkat kalian. Nah, ini kita lihat tulisannya ini secara umum kalau kita cetak tampilannya itu pasti menarik dan tidak membosankan si pembaca. Nah, kita menulis itu tujuannya untuk siapa sih? Kan untuk si pembaca. Jadi pada saat kita menulis itu meskipun isinya bagus, tapi kalau tampilannya kurang menarik, siapa yang mau membaca? Kan gitu ya. Kita lihat ini tampilannya menarik kan? Nah, kemudian kita cek lagi. Nah, ini kita lihat lagi di setting halamannya. Lihat di cover ini tidak ada halamannya. Di lembar yang kedua ini ada halaman I1. Ini merupakan judul. Nah, halaman judul ini ada halaman I1, itu menggunakan angka Romawi. Nah, ini juga kata pengantarnya I2, moto I3, pernyataan I4, dan seterusnya sampai di daftar isi, kemudian daftar gambar, dan seterusnya. Ini daftar isi ini. Nah,
terus kemudian ada daftar tabel, itu juga pakai Romawi, masih daftar gambar, terakhir daftar lampiran. Nah, setelah daftar lampiran, kita tahu langsung masuk ke bab 1 pendahuluan. Di bab pendahuluan halamannya beda, kosong. Tapi di lembar selanjutnya ada angkanya, yaitu angka India Arab. Angka India Arab ini dikenal sebagai angka India Arab atau abjad. Nah, itu sebagai angka Arab ini, yaitu angka 2, bukan Romawi. Nah, Romawi tadi II ini. Nah, sedangkan di bab 1, bab 2, dan seterusnya itu menggunakan angka Arab. Nah, di sini aturan di PPKI atau Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember itu di pas posisi halaman bab itu diminta tidak ada halamannya, kosong. Nah, terus halaman berikutnya ada di pojok kanan atas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, mari kita mulai belajar menggunakan bagaimana men-setting halaman di Microsoft Word tersebut. Belum men-setting, kita harus tahu juga posisi ribbon ini di sini. Ini tampilan menu ribbonnya. Kemudian ini toolbar, menu toolbarnya. Di sini saya menggunakan Office Word 2016, tapi di Office Word 2007, 2013, 2010 itu tidak jauh beda kok. Hanya posisi-posisinya. Jadi langkah-langkahnya itu tidak jauh beda, hanya posisi-posisinya. Nah, di sini saya jelaskan dulu isinya home, karena nanti hubungannya di home ini pasti berhubungan dengan tema fontnya atau font apa yang akan digunakan, size font atau ukuran fontnya, terus kemudian formatting fontnya nanti dibuat tebal, miring, atau garis bawah, kan gitu ya. Nah, kemudian color fontnya untuk memberi warna. Terus yang sering kita gunakan di sini adalah show and hide formatting. Nah, ini gunanya untuk menampilkan format kita itu sebenarnya sudah sesuai, sudah rapi atau belum. Nah, kemudian ada tampilan menu insert. Nah, di menu insert itu yang sering kita gunakan biasanya adalah bentuk blank page atau text break ini. Tabel itu juga digunakan. Nah, di desain ini jarang digunakan karena pada saat menulis mahasiswa jarang diminta dalam membuat watermark, back color, atau back border. Nah, justru yang lebih banyak berperan itu di menu layout. Layout mulai dari setting halamannya, nah mulai dari setting kertasnya, kanan kirinya apa, terus kertasnya ukuran apa yang diminta, kan gitu ya. Nah, kemudian bentuknya itu layoutnya itu buat portrait atau landscape. Nah, kemudian paragraf, jangan lupa bawaannya paragraf itu pasti afternya itu 8 poin. Nah, biasanya karya tulis itu diminta ini 0, kemudian paragrafnya diminta 1,5 spasi. Oke, ini saya mulai dulu. Saya buat tulisan cover, kemudian buat daftar isi. Nah, tulisannya besar-besar biasanya. Daftar isi, kemudian baru di bab 1, kemudian subbab satunya, subbab 1, terus subbab 1 yang lainnya, kan biasanya subbab ini seperti 1.1 latar belakang dan sebagainya itu. 1.1 spasi, terus 1.2 spasi, kan begini. Nah, setelah ada subbab-subbab ini baru di bab 2. Nah, kemudian nanti ketemu 2.1 subbab 2, terus ada lagi 2.2 subbab 2. Jadi ada apa-apa nanti hingga nanti latar belakang. Nah, ini saya cukup buat subbab satunya saja. Nah, pertama ini tentang men-settingnya tampilannya, ini terserah kalian dalam membuatnya bagaimana mudahnya. Kalau saya buat mudahnya seperti ini. Jadi ini nanti saya tampilkan buat Times New Roman seperti
tampilan makalah pada umumnya, kemudian menggunakan warna hitam ya. Nah, paragrafnya ini juga harus saya atur 0, jaraknya 1,5. Nah, ini untuk covernya. Nah, jadi untuk setiap cover saya buat seperti itu, jadi heading satunya. Nah, bab 1 pun demikian. Jadi selesai. Ini cover, daftar isi, bab 1. Nah, di bab 1.1 juga seperti itu. Ini akan saya setting juga. Nah, ini sudah selesai tampilannya. Ini tinggal klik ini. Di bab 2 juga harus kita buat juga tampilan sesuai formatnya. Nah, oke. Nah, tampilan format ini tidak saya jelaskan di sini, mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya, atau kalian bisa belajar sendiri gitu ya. Nah, oke, sekarang kita buat isinya di latar belakang. Ini saya buat ini. Nah, ini karena jadi normalnya itu harusnya dibuat terlebih dahulu. Oke. Nah, ini saya mau buat tulisannya itu terserah saya ya, karena bukan karya tulis seperti yang Anda buat. Nah, ini saya sudah, misalkan ini saya buat latar belakang, di latar belakangnya panjang lebar. Nah, kemudian di sini saya buat lagi ini kalimat 1.2 nya. Nah, di bab 2 juga seperti itu. Oke. Nah, ini adalah makalahnya sudah jadi. Anggap saja ini makalah yang seperti kalian buat. Nah, sekarang kita setting halamannya. Nah, dalam setting halaman, biasanya di cover itu tidak ada halaman, daftar isi ada halaman I-nya. Nah, ini berhubung cuma daftar isi saja, berarti I1 begitu ya. Nah, jadi kalau mulai halamannya I1, kita setting mulai dari ini I1, kemudian ini bab 1 kosong, sesuai aturan PPKI UNED. Tapi kalau kalian buatnya ingin dikasih untuk bab 1, biasanya ada halamannya Pak di tengah bawah, silakan sesuai permintaan dosen yang memberikan tugas makalahnya. Terus biasanya di halaman berikutnya pojok kanan atas. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kita setting halamannya dulu. Dalam settingnya tinggal insert, tag number, taruh bawah. Nah, nih. Nah, taruh bawah. Nah, posisi halamannya pasti pertama kali adalah huruf Arabik. Ini hurufnya karena ikut posisi normal ya, jadi kita hapus saja dulu, terus kita taruh tengah. Nah, karena hurufnya Arabik, jadi kita harus mengganti dengan angka Romawi di desain ini. Nah, kalau kita masuk sini pasti ada tampilan menu desain. Menu desain sebenarnya terhidden atau tersembunyi, jadi pada saat kita klik di sini akan muncul. Nah, ini back numbernya kita atur menggunakan angka Romawi, start mulai dari I. Nah, oke. Nah, ini muncul I1, ini I2. Nah, ini pasti muncul lagi juga I3. Kenapa? Karena dia masih dalam satu season.
Nah, kalau dalam satu season pasti tampilannya sama semua. Nah, berarti lembar kerja ini bisa dibuat lebih dari satu season dalam satu lembar kerja. Nah, di cover ini harusnya tidak ada tulisannya, daftar isi baru dimulai dari I1. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk lagi tampilan tulisan cover ini, kemudian kita cek di show head formatnya ini. Nah, di sini tampil bahwa kita menggunakan back break. Seharusnya kalau beda season itu bukan back break, tapi menggunakan di layout ini kita klik break, kemudian pilih next page. Nah, kalau next page berarti tampilannya adalah season break. Nah, jadi kita menggunakan season yang baru begitu. Ini berarti nanti season yang baru. Setelah daftar isi, kita kan juga menggunakan season yang baru karena setelah daftar isi itu bab 1. Nah, bab 1 itu season baru lagi. Kita juga back break next page. Nah, kemudian setelah bab 1, bukan di sini ya, yaitu setelah sub bab 1-nya ini di bab 2 ini, antara bab 1 dengan bab 2 ini juga harus ada season break juga. Nah, oke, sudah. Nah, ini kita taruh atas lagi babnya. Bab 1 pastinya juga seperti itu turun, tapi kita naikkan lagi di daftar isi mungkin ya. Nah, ini juga. Nah, bagaimana kita tahu ini season breaknya berganti, Pak? Nah, ini saya hilangkan dulu biar lebih rapi. Nah, kita cek tampilannya dengan double klik di atas lembar atau di bawah lembarnya, di sini atau di sini. Nah, ya di sini atau di sini ya. Nah, jadi kita cek langsung, double klik, klik klik. Nah, ini season 1, season 2. Nah, posisi season 1 kan dia harusnya halamannya tidak ada halaman. Jadi yang season 2 kita hilangkan previewsnya, link previewsnya. Ini juga kita hilangkan link previewsnya. Nah, ini season 2 sudah mulai dari I1. Nah, season I1 di atas cukup hapus saja. Nah, jadi di cover tidak ada halaman, daftar isi ada halaman I1. Kemudian bagaimana dengan bab 1? Ini juga sama, season yang berbeda. Karena halamannya nanti dimintanya berbeda. Kita hilangkan, kemudian di sini juga kita hilangkan. Nah, bagaimana dengan I1-nya? Jangan dihapus, tapi kita ganti dengan format numbernya. Kita ganti dengan format angka Arabik. Oke, nah, jadi ini setelah I1, baru halaman 1. Nah, posisinya yang lainnya bagaimana, Pak? Nah, karena kita di halaman season 3 itu inginnya di posisi untuk halaman pertama itu tidak ada halamannya, terus halaman kedua itu mintanya di pojok kanan atas. Nah, ini baru kita ganti tampilannya, back number di atas kanan. Nah, ini. Nah, tapi yang bawah kok masih ada? Kalau ada ya dihapus saja. Beres. Nah, ini halaman 1 ada, halaman 2 juga ada. Halaman 1 inginnya hilang, Pak. Oke, hilang. Kita klik different perspective. Jadi di awal season 3 ini itu tidak ada halamannya. Nah, ini link previewsnya hilangkan saja ya. Nah, agar tidak mengganggu season sebelumnya. Nah, jadi dalam season 2 ini first page header season 3 tidak ada halaman, terus season 3 di lembar berikutnya halaman 2 ada, halaman 3 ada. Nah, selanjutnya untuk bab 2 ini juga sama begitu. Sama dalam artian ini kita back numbernya kita setting, kita buat continue saja langsung. Ini buat Arabik. Oke. Nah, ini halaman 2 langsung ada halaman 4. Ini halaman 3, ini halaman 4. Nah, berhubung halaman 2 juga kita differentkan. Halaman 4 kosong, terus ini halaman 5 langsung ada. Nah, oke. Kalau kita ingin lihat tampilannya itu seperti apa, ini cover nih. Mulai dari cover tidak ada ya. Nah, kemudian daftar isi ini ada halamannya. Nah, ini halaman 1.
bab 1. Nah, nggak ada. Ini ada. Kemudian bab 2. Oh, maaf, lembaran kedua dari bab 1. Ini halaman 2. Ini lembaran 3. Di bab 2 kosong, kosong. Kemudian di lembaran berikutnya halaman 5 ini. Nah, tuh. Nah, oke, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Jangan lupa mencoba terlebih dahulu, karena kita tidak akan tahu kita bisa atau tidak sebelum kita mencobanya. Nah, karena apa? Kegagalan itu terjadi karena kita tidak mau mencoba-coba. Tapi kesuksesan itu terjadi karena kita mau mencoba dan melakukan kegagalan yang berkali-kali. Jatuh bangun itu sudah biasa, tapi kalau jatuh tak terbangun itu sudah jadi almarhum. Itu sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.